Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Hari ini kita mencoba membahas masalah penyakit diare yang umum terjadi. Yang hari ini umum terjadi ya. Ada dua, yaitu diare tipe dingin dan diare tipe panas. Jadi lembab panas, lembab dingin. Jadi di sini ada dua. Yang pertama itu lidah buaya dengan santan atau air kelapa bisa. Yang kedua ada bahan di sini nih. Ini ada daun jambu, ada kunyit, ada sirih, ada kapulaga, ada pala ya. Nah, ini ada kapulaga, ini ada 10 sari, kemudian di sini ada ketumbar. Ini ramuan ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun dan hasilnya bagus dan bisa cepat mengatasi diare, termasuk dengan rasa mulas tadi itu. Yang pertama, ini untuk diare tipe dingin, itu ada daun jambu, kita ambil 7 lembar. Itu untuk ukuran dewasa ya. Untuk anak-anak disesuaikan 7 lembar. Kemudian daun sirihnya 3. Nah, ini daun sirihnya kekecilan, kecil banget nih. Ini kayaknya lockdown itu, jadi kecil, kurus ya, harusnya besar. Terus kunyit lebih bagus kalau ini kan rimpang, ini masih di akar, itu bagusnya di empunya. Kalau untuk diare itu di empunya. Kemudian ada kapulaga, kemudian ada 10 sari ini. Kalau pulau sarinya seperti kulit kayu, kemudian ada ketumbar. Nah, yang berfungsi, Anda harus paham ya, yang berfungsi, karena ini diare musim dingin, yang berfungsi untuk menghentikan diare, mengesatkan cairan, itu satu, ini. Nah, ini membantu menghangatkan. Ini buang lembab. Kalau buang lembab itu daun sirihnya buang lembab, kapulaganya buang lembab. Nah, ketumbarnya ikut menghangatkan dan anti mual. Ini anti mual dua ini anti mual. Jadi kalau ada mutaber dengan lidah pucat, musimnya musim dingin, ada muntah dan diare, insya Allah bisa pakai rumus ini. Itu karena ini untuk anti mualnya, ini penghangatnya, ini 3 ini hangat semuanya, ini untuk penghangat, ditambah ini melancarkan, menghilangkan rasa muas yang melilit itu. Ini dicampur dengan ini akan kuat sama ini kunyit. Jadi kunyit itu gunanya itu bukan untuk diarenya secara langsung, tapi dia apa? Dia untuk harmonisasi antara fungsi liver dengan fungsi limpa untuk mengatasi gangguan ketidakseimbangan gas dan cairan di dalam usus itu. Ini makanya kunyit. Ini kunyit pelancar darah. Nah, ini pelancar qi. Nah, ini juga pembuang lembab dan pelancar qi protein. Nah, makanya keseimbangan 3 ini bisa menghilangkan rasa mulas ini. Ini kalau ada rasa dinginnya juga menyebabkan mulas ini. Tapi yang melancarkan darah dan energi di perut, terus menghilangkan rasa-rasa kayak kolik gitu, kayak diremas-remas ini. 3 ini yang dominan. Ini nanti ini sebagai pembantu. Nah, untuk mual ini untuk mual. Dan untuk menghentikan diarenya diare ini mengurangi jumlah cairan yang ada di dalam tubuh, produksi yang ada di dalam usus. Jadi tubuh itu supaya cairan itu bisa terdistribusi. Kalau cairan terdistribusi, dia tidak ngumpul di usus, dia tidak ngumpul di perut itu. Harusnya cairan yang dihasilkan ini didistribusikan, kalau tidak ngumpul di usus. Ketika ngumpul di usus, feses yang harusnya kadar airnya sekian menjadi berlebihan, maka fesesnya tidak berbentuk. Maka ketika BAB mesti bentuk fesesnya itu tidak beraturan, bentuknya pecah-pecah dan sebagainya, karena unsur airnya terlalu banyak. Maka yang sifat-sifatnya kering ini menghilangkan lembab, juga mengeringkan, ini juga mengeringkan, ini yang dingin kering, ini tidak. Nah, ini untuk mengurangi jumlah kadar air ini dari ini, kecuali ini. Nah, ini fungsinya penting untuk regulasi sirkulasi, menghilangkan rasa sakit, nyeri dan sebagainya. Ini ketemu ini nih. Nah, ini tuh
Tapi utamanya di 3 ini. Nah, untuk pengesat yang dominan untuk memang dikenal sebagai anti diare ini pala. Orang tidak tahu bahwa pala itu anti diare. Nah, kemudian ini pala anti diare, kemudian ini juga pengesat. Nih, kalau ini. Makanya ini diare dengan kotoran pecah, perut mulas, lidahnya pucat, musimnya dingin, atau salah makan, terlalu pedas, atau makan yang mengandung ada bakteri-bakteri yang dimana bakteri menyebabkan rasa mulas dan sebagainya. Ini bisa pakai ini, ramuan yang pertama. Itu seperti itu. Berikutnya, kalau serangan lembab panas, lebih kita dikenal dengan desentri. Desentri itu bentuk yang khasnya itu anaknya demam. Dari tubuhnya itu selain demam, malas makan, melilit, kemudian panas. Suhunya itu panas, kering itu. Jadi menunjukkan ada panas kering di dalam tubuhnya dia. Sehingga apa? Kalau dilihat kakinya dipegang itu kakinya kering, panas. Nah, diarenya beda. Diarenya bentuknya lendir. Jadi lendir keluar sedikit, terus selesai, mulusnya berkurang, terus dia bisa tidur, bisa nyaman. Nanti mulus lagi, pengen diare lagi, keluar lendir lagi. Nah, lendir ini adalah saripati makanan. Karena ini yang keluar adalah saripati makanan, maka begitu dia diare, lemes. Beda dengan ini, begitu diare mencret, dia nggak begitu lemes itu. Lemesnya jika airnya terus menerus itu, biasanya mules melilit itu, airnya jadi cairan berkurang banyak. Itu karena bentuknya air yang keluar. Kalau ini bentuknya lendir. Bedanya di situ kalau lembab panas. Jadi lendir, melilit, terus suhunya panas. Kalau ini tidak, biasanya tidak panas, hanya kedinginan. Dia semakin dingin dia semakin minum air dingin langsung mulas. Kalau ini tidak. Itu bedanya di situ. Jadi harus dibedakan. Nah, ini obatnya sederhana sebenarnya. Ini lidah buaya, Anda kupas, kemudian di dalamnya Anda potong kotak-kotak ini. Kotak-kotak, kalau ngulangi lendirnya, karena lendirnya itu ada pelancar BAB, ngurangi lendirnya ini direndam di air panas. Ya, udah dipotong, udah dikupas, dipotong kotak-kotak sebesar dadu, rendam air panas sebentar, kemudian tiriskan. Nah, terus dikasih santan. Ini santan kasih gula merah. Wah, enak tuh. Ini namanya cendol lidah buaya. Ini yang desentri yang sudah 3 hari, 4 hari itu begitu minum ini seharian itu langsung progresnya luar biasa. Dia biasanya sudah bisa bangun, yang tadinya lemes-lemes dia bisa bangun, kemudian sesudah bangun dia bisa aktivitas mulai mau makan dan sebagainya. Nah, ini biasanya cukup 2 sampai 3 hari minum ini sudah selesai insya Allah. Nah, kalau ini bisa sehari minum, selesai. Ada yang malamnya diare, tak suruh bikin kayak gini karena ini bumbu dapur, maka begitu buat, itu paginya sudah bisa sekolah itu. Nah, ini penting dipahami oleh para ibu rumah tangga, disebabkan kenapa? Ini barang yang sederhana, banyak di sekitar kita, dan banyak panik ketika menghadapi anak-anak diare. Nah, ini bisa digunakan untuk anak kecil juga bisa, tapi dosisnya kecil ya. Dosisnya kecilin, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kali ini tentang masalah diare bisa mengurangi keresahan dari ibu-ibu menghadapi anak-anak yang dicintai, ya, keluarga yang dicintai dalam menghadapi diare. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.